Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau berkhianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buka ini ya. Tolong aku dikatakan. jelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia. Anda mau buka. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan mewujudkan bantuan sosial. Sahabat ND News, masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT telah dimulai. Terbaru, para pasangan calon Cagup dan Cawagup NTT telah mengambil nomor urut dan seperti biasa, nomor-nomor urut para kandidat pun langsung diviralkan para pendukung. Oke gas, tambah 2 orang gas. Sejauh ini, konstelasi Pilgub NTT memang dipenuhi dinamika. Dari seluruh dinamika itu, ada satu hal yang tanpa sadar makin mengerucut, makin jelas, atau dalam bahasa SBY, makin terang benderang. Apa itu? Yakni dinamika Pilgub NTT yang makin mirip dengan Pilpres 2024. Terbaru, kemiripan dinamika itu tergambar dengan munculnya sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub NTT. Sosok yang juga tampil di Pilpres baru-baru ini. Sejumlah kemiripan antara Pilgub NTT dan Pilpres akan kami bahas satu persatu dalam video ini. Kemiripan yang pertama adalah pemetaan partai. Untuk diketahui, konstelasi Pilpres baru-baru ini membelah 3 kubu, yakni Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, dan Anies Mohaimin. Nah, pemetaan partai pengusung 3 kandidat Capres dan Cawapres itu ternyata mirip dengan pemetaan dukungan di Pilgub NTT. Ganjar Mahfud didukung PD Perjuangan, mirip Ansi Lema di Pilgub NTT. Akan lebih baik kalau saya boleh bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out. Begitu aja, mundur. Begitupun koalisi besar KIM atau Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Nah, gerbong besar itu, KIM, di Pilgub NTT bersatu dalam paket Melki Joni. Kalau Prabowo Gibran punya 9 partai, maka di NTT, Melki Joni punya 11 partai pengusung. Besarnya gerbong ini sama, yakni dengan 5 partai utama, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI. Nah, selanjutnya, yang paling mirip adalah pemetaan partai di paslon Kamlasi Andre Garu. Pemetaannya persis sama. Partai-partai pengusung Anies Mohaimin sekali lagi sama persis dengan Kamlasi Andre Garu, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Kemiripan berikutnya adalah Jokowi Efek atau keberlanjutan program Jokowi. Pada Pilpres kemarin, pasangan Prabowo Gibran memainkan wacana keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud tidak lain adalah keberlanjutan program era Jokowi. Secara terang-terangan, Prabowo Gibran menyatakan bahwa program masa Presiden Jokowi perlu dilanjutkan karena terbukti memajukan pembangunan bangsa. Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi, yang saya katakan, saya akan lanjutkan strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar. Dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Ada yang ngejek saya juga.
Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya, masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Nah, di Pilgub NTT, visi keberlanjutan juga ditegaskan oleh Paslon Melki Joni. Paslon ini menyatakan program Prabowo Gibran yang melanjutkan era Jokowi harus dibawa ke NTT. Semua program Pak Jokowi yang sudah bagus yang perlu kita teruskan harus kita lanjutkan di era Pak Prabowo dan dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dari visi misi Pak Prabowo Subianto Astacita, ada 2 rumah sakit di NTT di masa saya masih DPR RI ini akan kita benahi menjadi bagus, yaitu rumah sakit di Manggarai Timur dan rumah sakit di Sumba Barat Daya. Akan kami naikkan statusnya biar menjadi bagus sesuai dengan visi misi Pak Prabowo Subianto Astacita. Sama persis, kalau keberlanjutan Prabowo Gibran melanjutkan era Jokowi, maka keberlanjutan versi Melki Joni ialah keberlanjutan program-program era Jokowi atau Prabowo Gibran di Nusa Tenggara Timur. Kemiripan berikutnya adalah dukungan kekuasaan. Sudah menjadi konsumsi umum, pada Pilpres kemarin Prabowo Gibran mendapat dukungan Presiden Jokowi. Seperti biasa, bukan Jokowi namanya kalau mengungkapkan dukungan secara terang-terangan. Selalu dan melulu, Jokowi menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan keberpihakannya, menggunakan kaos anaknya, atau menggunakan simbol makan siang dengan pimpinan partai pendukung Prabowo Gibran. Meskipun menggunakan simbol, namun arah dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran merupakan sesuatu yang tak dapat diperdebatkan. Itu clear. Nah, dukungan itu pun berlanjut ke Melki Joni di Pilgub NTT. Prabowo Gibran, 2 sosok yang akan berkuasa di Indonesia, secara jelas menyatakan dukungan untuk Melki Joni. Bahkan, tak pakai simbol atau sinyal semata, melainkan terang-terangan. Dukungan penguasa yang tinggal menghitung hari akan berkuasa itu tegas dan terarah kepada paslon Melki Joni. Itu dibuktikan dengan dikerahkannya gerbong Koalisi Indonesia Maju, barisan partai yang memenangkan keduanya dikerahkan memenangkan Melki Joni. Mirip Pilpres, gerbong Koalisi Indonesia Maju di NTT secara kompak dan bahu-membahu bekerja memenangkan Melki Joni. Kata Ahmad Johan, Ketua PAN NTT, kekompakan gerbong Kim di NTT untuk memenangkan Melki Joni agar menghubungkan program pembangunan di NTT tersambung dengan kekuasaan Prabowo Gibran. Pembangunan di NTT ini butuh jaringan. Pak Prabowo kenal Melki Lakalena. Kita punya network yang bagus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan NTT yang kita cinta ini. Kemiripan berikutnya adalah kemunculan Ahok. Pada gelaran Pilpres baru-baru ini, sejumlah kalangan memperkirakan Ahok tidak akan terlibat jauh sebab meskipun ia kader PDI Perjuangan, ia juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Yang di orkestra ada Nia ya? Ada Nia. Nia ini putrinya Pak Ahok dan Bu Vero. Mana Nia? Oh, ya. Teman baik saya Pak Ahok. Namun, tak disangka, prediksi itu meleset jauh. Ahok tiba-tiba muncul dan mengkritik keras kepemimpinan Jokowi. Ahok menjadi sosok sentral yang ikut menghujani Jokowi dengan kritikan-kritikan keras. Berkhianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buka ini ya. Tolong aku ditanggapi. jelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia. Anda mau buka. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan mewujudkan bantuan sosial. Ahok bahkan tak segan-segan berdebat dengan ibu-ibu ketika si ibu menjawab akan memilih Prabowo Gibran. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden
Kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Tak ada yang menyangka Ahok yang terkenal dekat dengan Presiden Jokowi akan melakukan hal itu. Dan kejutan yang sama terjadi di Pilgub. Ahok tanpa diduga muncul di Pilgub NTT dan menyatakan dukungan untuk Ansy Jane. Apakah masyarakat NTT akan terpengaruh dengan dukungan Ahok? Atau malah sebaliknya, basis Jokowi Prabowo di NTT bakal makin keras terhadap paslon yang didukung? Kita tidak tahu. Yang pasti, kemunculan Ahok adalah kejutan di Pilgub NTT yang mirip perhelatan Pilpres. Nah, itulah beberapa kemiripan Pilgub NTT dan Pilpres 2024. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi, yang saya katakan, saya akan lanjutkan. Semua program Pak Jokowi yang sudah bagus seperti kita teruskan, harus kita lanjutkan di era Pak Prabowo dan dibawa ke Nusa Tenggara Timur.